Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Wicaksono dengan NIM akhir 066 dari Hukum Pidana Islam 3B. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Perwalian dan Kesaksian dari mata kuliah Fikih Munakahat. Yang pertama yaitu wali. Kali ini akan membahas tentang perwalian dulu ya. Pengertian wali. Wali merupakan orang yang di tangannya bergantung keabsahan akad nikah. Tanpa adanya wali, nikah belum bisa dimulai. Selanjutnya itu prinsip perwalian. Menurut mayoritas ulama, prinsip perwalian dibagi dua, yaitu wali mujbir adalah wali yang dapat membuka ijbar anak gadisnya untuk menikah tanpa seizinnya. Yang kedua yaitu wali non mujbir, tidak memiliki hak paksa. Berhubung seorang wali non mujbir tidak dapat memaksa, maka ia harus meminta izin terhadap yang bersangkutan sebelum dinikahkan. Contoh dari wali mujbir yaitu seorang ayah menikahkan anaknya yang masih perawan, dan untuk wali mujbir non mujbir yaitu seorang wali menikahkan seorang janda. Jadi untuk yang menikahkan seorang janda wajib memerlukan izin dari yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pemegang hak perwalian adalah laki-laki dari kerabat asobah. Perempuan ataupun laki-laki seperti paman dari pihak ibu, saudara perempuannya, anaknya ibu, dan kerabat dhawi al-arham dari garis perempuan tidak memiliki hak perwalian. Jadi wali ini merupakan wali dari pihak laki-laki ini urutan ya. Jadi misal bapaknya atau pamannya atau kakeknya seperti itu, atau kakak-kakaknya yang laki-laki. Selanjutnya itu ketentuan tentang wali tersebut bersifat urut kacang. Sepanjang masih ada wali yang lebih dekat, maka wali yang lebih jauh tidak boleh mengawinkan. Yang keempat yaitu jika seorang wanita tidak punya wali dan berada di suatu tempat yang juga tidak ada sultan atau hakim, maka ia dapat menunjuk tetangganya atau orang yang dipercayainya untuk menjadi wali untuk menikahkannya. Selanjutnya yaitu yang kelima, jika seorang wali menolak menikahkan, maka hakimlah yang harus bertindak sebagai pengganti wali tersebut. Yang keenam, wali dapat mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuknya. Demikian pula seorang laki-laki atau pengantin pria juga dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkannya. Selanjutnya yaitu menurut pendapat Malikiyah, seorang wanita yang berasal dari kelas sosial biasa dapat menunjuk wali orang lain atau bukan bagian keluarganya sepanjang muslim, jika ia tidak memiliki ayah atau orang yang mendapat wasiat untuk menikahkannya. Selanjutnya yaitu ada urutan wali dalam pandangan Hanafiyah adalah wali asobah, laki-laki dari garis laki-laki dari nasab asobah karena memerdekakan budak sekalipun perempuan. Dhawi al-arham, kerabat perempuan atau garis perempuan yaitu sultan ataupun hakim. Jadi menurut pandangan ulama Hanafiyah, yaitu menjadi wali dari garis laki-laki ini berdasarkan nasabnya ataupun dari seseorang yang memerdekakan budak sekalipun perempuan. Selanjutnya yaitu menurut Imam Syafi'i, anak laki-laki tidak memiliki hak perwalian. Alasan Syafi'i
Perempuan tidak memiliki hak perwalian, sementara anak adalah bagian dari dirinya. Selanjutnya pembahasan tentang persaksian. Pengertian saksi adalah keterangan atau pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya tersebut. Juga agar suami tidak menyia-nyiakan keturunannya atau nasabnya, dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah atau prasangka jelek seperti kumpul kebo. Selanjutnya dasar hukum dari persaksian. Dasar hukum persaksian yaitu ada dari Al-Quran dan hadis ya. Yang pertama dari surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang artinya apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Selanjutnya hadis riwayat At-Tirmizi. Yusuf bin Hamad Makna Ali Basri menceritakan kepada kami, Abdul A'la memberitahukan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, perempuan-perempuan yang zina adalah mereka yang menikahkan dirinya dengan tanpa saksi. Selanjutnya pembahasan tentang syarat saksi. Syarat saksi. Ada syarat persaksian. Syarat persaksian yaitu 2 orang laki-laki muslim balik, berakal, melihat dan mendengar, serta paham akan maksud dari akad nikah itu. Selanjutnya yaitu fungsi dari saksi. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan ayat kedua berbunyi, setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah mutlak diperlukan. Apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka sebagai akibatnya hukum nikah tersebut tidak sah. Jadi saksi ini sangat penting ya dalam berlangsungnya pernikahan. Tanpa adanya saksi, pernikahan tidak dianggap sah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.